Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memulai presentasi saya hari ini. Kepada yang terhormat, Bapak Edit Alanas, MPD selaku dosen penguji, dan Ibu Ella Fitriani, MPD selaku dosen pembimbing dan dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Kimia, serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rahma Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat dan dengan judul menilai perbedaan antara 3 eksperimen kimia secara virtual dan langsung. Makalah yang saya buat ini diambil dari artikel yang berjudul Assessing Difference Between Three Virtual General Chemistry Experiment and Similar Hands-on Experiment, karya Corey Hansen, Gosia Klinowiecka, dan Jack Barbera. Nah, adapun yang akan saya bahas itu pertama itu ada pendahuluan, kedua kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, banyak sekali sekarang peneliti yang meneliti pada hasil belajar atau yang biasa kita bilang itu aspek kognitif. Jarang sekali para peneliti itu meneliti aspek dari afektif atau yang biasa kita sebut itu keterampilan siswa dalam kelas. Nah, padahal keterampilan tersebut itu sangat berguna bagi siswa yang akan meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke universitas atau perguruan tinggi, dan atau juga untuk melanjutkan ke dunia pekerjaan. Kemudian di sini ada tinjauan pustaka yang saya buat. Itu pertama ada laboratorium real. Nah, laboratorium real itu real menurut laboratorium langsung menurut KBBI itu adalah laboratorium real. Nah, laboratorium real merupakan laboratorium yang terdapat alat serta bahan yang nyata yang dapat digunakan untuk percobaan. Nah, percobaan yang dilakukan di laboratorium secara langsung dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan menguatkan ingatan mereka terhadap materi yang diuji coba. Nah, teori ini menurut Matsun 2016. Nah, ada pula laboratorium virtual. Laboratorium virtual itu merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan percobaan di mana saja, kapan saja, dengan perangkat komputer. Nah, menurut Heiner 2006, sebuah laboratorium itu merupakan lingkungan pemecah masalah yang terdistribusi secara heterogen dan memungkinkan sekelompok peneliti untuk meneliti di seluruh dunia dengan proyek yang sama pada satu set perangkat. Gitu. Nah, kemudian ada penilaian afektif. Nah, penilaian afektif ini adalah penilaian yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Nah, biasanya itu mencakup watak atau perilaku seperti perasaan, minat, sikap, dan emosi. Nah, biasanya para siswa menampakkan hasil belajar secara afektif itu pada tingkah laku. Nah, adapun metodologi penelitian dari artikel ini adalah mengetahui apakah siswa memiliki perbedaan dalam memenuhi tujuan pembelajaran. Nah, kemudian adakah perbedaan masing-masing siswa terhadap hasil afektif dan tujuan pembelajaran. Kemudian dapat mengetahui hasil afektif dari siswa. Nah, subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa yang terdaftar dalam laboratorium kimia selama tahun 2018 hingga 2019 di Portland State University, Amerika Serikat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Instrumen yang digunakan saat penelitian ini adalah pertama ada protokol wawancara. Protokol wawancara yang digunakan ini untuk mendapatkan tujuan pembelajaran dengan mewawancarai siswa seminggu sebelum dilakukannya eksperimen. Nah, kemudian ada laporan praktikum siswa yang tadi apakah siswa dapat memenuhi tujuan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian ada kuesioner. Kuesioner ini akan dibagikan setelah dilakukannya percobaan gitu. Nah, ada hasil dan pembahasan di sini sudah terdapat tujuan pembelajaran yang didapat dari wawancara.
pada eksperimen hukum BIR atau yang biasa kita sebut spektrofotometri, kemudian kalorimetri dan titrasi. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat oleh para peneliti. Nah, bisa dilihat sendiri di sini pada hukum BIR terdapat 3 tujuan, kalorimetri 4, dan titrasi juga 4 tujuan pembelajaran. Nah, untuk memudahkan para coders untuk memeriksa hasil laporan laboratoriumnya, para coders memberikan singkatan BL1 hingga BL3, C1 sampai C4, dan T1 sampai T4. Nah, kemudian para coders akan membuat rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini dibuat 3 kategori lagi, yaitu memenuhi, sebagian memenuhi, dan tidak memenuhi gitu. Ini bisa dilihat sendiri, ini contoh dari rubrik penilaian dari hukum BIR atau spektrofotometri. Nah, untuk menilai laporan para siswa, coders akan saling berunding. Nah, untuk siswa yang memperoleh hasil dari kategori memenuhi itu, mereka dapat paham akan konsep dan prosedur yang digunakan, serta dapat memberikan contoh yang konkret pada percobaan tersebut. Kemudian untuk sebagian memenuhi, mereka hanya paham beberapa saja, tapi tidak dapat memberikan contoh. Gitu. Kemudian untuk dalam kategori tidak memenuhi, dia tidak paham dan tidak dapat memberikan contoh yang konkret. Kemudian ada hasil perbandingan siswa yang memenuhi tujuan pembelajaran yang yang diuji dengan uji chi-square. Nah, di sini sudah dibedakan berdasarkan jenis lingkungan, yaitu lingkungan hands-on atau lingkungan langsung dan lingkungan virtual. Nah, di sini merupakan daftar tujuan pembelajaran yang tadi. Nah, di sini bisa dilihat di BL2, pada lingkungan virtual tidak terdapat nilai sama sekali atau nilainya 0. Nah, menunjukkan bahwa siswa di lingkungan virtual tidak dapat memenuhi tujuan pembelajaran BL2. Nah, tujuan BL2 itu merupakan mempersiapkan larutan. Nah, sedangkan pada lingkungan langsung mereka memiliki nilai 5,1 untuk kategori memenuhi. Nah, bisa dilihat sendiri berarti untuk lingkungan virtual tidak dapat mempersiapkan larutan karena mereka tidak berkecimpung langsung dengan alat dan bahan yang digunakan pada laboratorium. Nah, sedangkan bisa kita lihat pada T1 terdapat nilai 0 juga pada T1 di lingkungan virtual. Yang berarti di T1 itu merupakan tujuan pembelajaran untuk mengetahui perubahan dari titrasi gitu. Selanjutnya adalah hasil perbedaan afektif di lingkungan laboratorium. Nah, di sini merupakan skala afektif yang digunakan. Yang pertama itu anxiety, emotional satisfaction, intellectual ability, usefulness of lab, equipment usability, dan open-endedness of lab. Nah, bisa dilihat di sini, jika nilainya 0,01, dia memiliki efek yang kecil. Jika nilainya 0,06, memiliki efek yang sedang. Sedangkan jika nilainya 0,14 itu memiliki efek yang besar. Nah, di sini bisa kita lihat di hukum Birlau atau di spektrofotometri. Nah, di sini pada aspek anxiety dia memiliki nilai 0,04 gitu. Berarti dia memiliki efek yang kecil. Nah, sedangkan open-endedness of lab dia hasilnya 0. Jadi dia tidak memiliki efek apa-apa. Nah, di sini ada rata-rata afektif oleh lingkungan dan percobaan. Jadi sudah dibedakan berdasarkan jenis lingkungannya. Di sini bisa kita lihat di usefulness of lab. Dia di lingkungan virtual memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan lingkungan langsung, karena pada lingkungan virtual dia mungkin tidak bisa menggunakan lab secara benar atau secara baik gitu. Nah, kemudian di equipment usability, dia nilainya juga lebih kecil daripada di lingkungan langsung, karena dia tidak dapat menggunakan alat secara
baik dibandingkan siswa yang melakukan percobaan di lingkungan langsung. Tuh. Nah, di sini ada distribusi siswa berdasarkan profil. Nah, di sini sudah dibagi per kategori. Di hukum bir ada kategori rendah, sedang, tinggi, dan campuran. Di kalorimetri ada rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Sedangkan di titrasi ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, mayoritas siswa yang mayoritas siswa terdistribusi pada kategori sedang dan kategori tinggi. Gitu. Kemudian ada skor laporan rata-rata berdasarkan profil dan percobaan. Bisa dilihat sendiri di tabel tersebut, hasilnya tidak terlihat secara signifikan atau perbedaannya tidak terlalu terlihat. Nah, menunjukkan bahwa tidak mungkin untuk mengidentifikasi siswa itu hanya berdasarkan hasil afektifnya saja. Siswa yang memiliki hasil afektif yang buruk tidak dapat dinilai dengan hasil laboratorium yang buruk juga gitu. Bisa saja hasil afektif yang buruk dia memiliki kinerja akademik atau laporan laboratorium itu yang baik gitu, atau dia memiliki kategori memenuhi. Nah, bisa dilihat sendiri di sini ada tabel persen siswa di setiap kategori dengan mempelajari tujuan dan profil afektif. Bisa dilihat sendiri di sini pada garis yang gelap itu merupakan kategori memenuhi, sedangkan garis yang sedikit terang dia itu merupakan kategori sebagian memenuhi, sedangkan garis yang terang merupakan kategori tidak memenuhi. Nah, bisa dilihat sendiri ini di BL3 dia banyak siswa yang memperoleh kategori memenuhi, tetapi dia memiliki afektif yang rendah gitu. Kemudian ada kesimpulan. Pada eksperimen di lingkungan virtual memiliki perbedaan dengan eksperimen di lingkungan langsung. Nah, tadi terdapat di tujuan pembelajaran BL2 dan di T1. Nah, hasil afektif siswa memiliki perbedaan pada skala anxiety dan open-endedness of lab. Nah, kemudian, siswa yang memenuhi tujuan pembelajaran belum tentu memiliki hasil afektif yang baik, begitupun sebaliknya. Hasil ini sangat dipengaruhi oleh perbedaan di mana siswa melakukan eksperimen tersebut. Gitu. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.